Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak GPPS Metanoia yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang manis-manis semuanya. Hari ini senang sekali Kakak bisa bertemu kalian semua. Tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan memulai merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Di hari yang minggu ini, Tuhan memberkati kami kesehatan, kekuatan, diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, sehingga boleh masuk di hati anak-anak dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami teringat juga untuk orang tua. Tuhan berkati mereka. Berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra yang Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita belajar menemukan hal-hal baik di tengah-tengah hal buruk. Nah, kira-kira bisa ndak ya di tengah-tengah masa sulit, kenapa harus menemukan hal baik? Ayo kita belajar bersama ya. Di manakah hal baik yang bisa kita lakukan pada saat-saat kita susah? Oke, yuk ayat hafalan dulu ya. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan, ayo tangan kanannya mengepal. Bagus, kuatkan. Dan teguhkanlah, tangan kiri mengepal. Hatimu, dibuka tangannya, letakkan di dadamu. Jangan kecut dan tawar hati. Tangannya tunjukkan, jangan kecut, tawar hati, jempolnya ke bawah ya. Sebab Tuhan Allahmu tangannya ke atas, menyertai engkau, tangannya dibuka ke depan. Kemanapun engkau pergi, tangannya dilebarkan. Oke, ayo kalian lakukan lagi ya gerakannya. Kuatkan, tangan kanan mengepal ke depan. Dan teguhkanlah, tangan kiri juga mengepal ke depan. Hatimu dibuka, jari tangannya letakkan di hatimu, dada ya. Kemudian janganlah kecut. Gerakan jangan kecut, jempolnya hadap ke bawah dan tawar hati, mendatar jempolnya ya, tawar hati. Sebab Tuhan tangannya ke atas, Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ulangi sekali lagi ya sambil gerakan ya supaya hafal. Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ingat enggak ini siapakah dia? Seorang panglima. Nah, sedang apakah yang terjadi pada panglima ini? Wah, ternyata panglima ini memiliki seorang istri. Nah, istrinya punya pelayan, ya, pelayan anak gadis kecil. Nah, ya, kalau namanya pelayan itu dia terpaksa melakukan. Kenapa? Karena dipaksa. Ya, dia menjadi tawanan pada zaman itu, menjadi tawanan sehingga dia harus melayani. Nah, enak enggak jadi tawanan? Enggak enak. Main enggak bisa. Kalau waktunya tuannya membutuhkan, harus kerjakan cepet-cepet. Setiap saat, setiap jadi bekerja, melayani terus. Jadi enggak enak rasanya. Ya, dia punya seorang anak gadis kecil yang menjadi pelayannya. Nah, suatu ketika Panglima Aram ini menderita. Menderita sakit apa ya ini? Sakit kusta, lihat. Wah ya, ada benjol-benjolnya nih. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pada zaman itu tidak ada obatnya. Penyakit kusta, penyakit yang ditakuti. Ya, karena menular
bisa juga. Mungkin mirip seperti virus COVID-19 ini ya, tapi dia menyerang kulit. Nah, COVID-19 ini pun juga dihindari banyak orang. Bedanya, COVID-19 ini bisa disembuhkan loh. Ya, COVID-19 ini bisa sembuhkan. Tapi kusta zaman itu tidak bisa disembuhkan. Sehingga orang-orang yang kena penderita ini dijauhi semua orang. Menderita enggak seperti itu? Ya enggak enak. Sudah sakit, enggak punya teman, diasingkan. Nah, ya, enggak enak kan? Tapi dia pelayan kecil ini anak yang baik hati. Dia menceritakan, di sana loh ada nabi yang bisa menyembuhkan. Wah, ternyata istri tuannya itu percaya dan menyampaikan kepada Panglima. Sehingga Panglima berhasil menemui nabi tersebut. Nah, tapi nabi tersebut itu punya seorang pelayan menyampaikan, oh ini diminta supaya kamu sembuh, mandi di sungai 7 kali. Hah? Mandi di sungai? Kotor. Saya ini panglima kok suruh mandi. Tapi prajuritnya memberi saran, karena itu seorang nabi, ditaati aja Tuan. Wah, akhirnya panglima ini mau mentaatinya. Nah, sesuatu yang tidak diduga. Anak perempuan dari Israel yang dijadikan pelayan oleh Panglima siapa tadi namanya? Ya, Panglima Aaron ini tidak membenci atau mendendam tuannya. Ia malah memberi bantuan dan saran yang sangat baik. Dan pada akhirnya membuat Panglima ini sembuh. Panglima Aaron itu bernama siapa? Betul, Naaman. Nah, kalian tentu tahu ya kisah Naaman. Naaman pergi kepada Nabi Elisa dan disuruh mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan oleh kuasa Tuhan, ia sembuh. Sama seperti minggu kemarin ya, ceritanya bersambung. Tapi hari ini berbeda temanya. Nah, ternyata setelah taat, wah, penyakit kusta di tubuhku sembuh. Wah, hilang. Wah, Naaman senang sekali. Naaman telah sembuh. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Ya, jadi kembali senang sekali Naaman ya. Nah, adik-adik semua, Naaman tuh bisa bertemu Nabi Elisa karena apa? Ya saran dari gadis kecil yang ditawan dan dijadikan pelayan tadi. Bayangkan, di tengah-tengah hal buruk yang menimpa gadis kecil ini, ia tetap melakukan hal yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Anak gadis ini tidak membenci Naaman, tidak menyalahkan tuannya, tapi ia berbuat baik. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membatasi kita. Mari kita seperti anak gadis itu. Di tengah masa sulit, tidak membenci keadaan, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan, dan tetap berbuat baik. Berbuat baik, apa yang bisa kalian lakukan ya saat ini? Ya, betul. Berdoa kepada Tuhan. Walaupun belajar dalam keterbatasan di rumah, tetap semangat belajar. Tugas-tugas yang diberikan tetap dikerjakan. Taat pada orang tua, membantu orang tua di rumah dengan melakukan tanggung jawabmu sebagai anak. Nah, dalam ayat hafalan kita, Yosua 1 ayat 9b, di sana kan dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan taruh hati. Kenapa? Ya, karena ada janji penyertaan Tuhan bagi kita semua. Mari melakukan kebaikan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong adik-adik semua menjadi anak yang tangguh dalam melewati masa sulit ini. Ya, tidak perlu mengeluh, tidak perlu jadi kecewa, tidak perlu marah-marah. Ya, nanti
online-nya tersendat, marah-marah, emosi, tidak perlu. Ya. Kenapa? Ya, karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari melakukan kebaikan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Mari kita menjadi anak-anak yang tangguh dalam melewati masa sulit ini. Ketangguhan kalian menjadi penghiburan buat orang-orang tua kalian dan juga orang-orang di sekitar rumah kalian, keluarga kalian. Oke? Semangat ya. Jadilah anak yang tangguh untuk melewati masa sulit. Tuhan memberkati kalian semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini. Kiranya menolong anak-anak menjadi anak yang tangguh dalam melewati masa-masa sulit. Menjadi anak yang tangguh dan tekun melakukan kewajibannya, melakukan kebaikannya di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi dengan belajar online. Terima kasih Bapa. Semuanya sangat memberikan anak-anak-Mu kekuatan yang baru untuk melewati masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, beri karya yang terbaik, melakukan kebaik di tengah-tengah kesulitan keluargamu, kesulitan saudara-saudaramu, menjadi anak yang tangguh, dan dapat melewati masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.